Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Dan malam ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian bahwa ingat, mengikut Yesus itu harus punya sikap hati yang setia. Karena Tuhan itu setia. Dia bukan hanya mau jadi juru selamat kita, tapi dia mau jadi sahabat kita yang setiawan, mendampingi kita. Dan sekarang dalam masa perjanjian baru, saudara sekalian, Roh Kudus mendampingi kita. Roh Kudus disebut sebagai apa? Parakletos, artinya pendamping, penolong, dan penghibur kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman-Mu yang ajaib ini. Ikat hati kami, ikat pikiran kami. Tarik terus supaya kami berjalan dalam jalan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dari Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal 54, Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu,
dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Apa yang dapat membuat gunung beranjak? Gunung dapat beranjak karena apa? Karena erupsi gunung meletus. Dan bukit bergoyang juga sama karena gempa bumi dan gunung meletus. Apakah saudara masih ingat? Ya, terutama orang muda sekarang, anak cucuku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ingat Gunung Krakatau. Ketika meletus pada tahun 1800 sekian menjelang 1900, maka Gunung Krakatau itu di Selat Sunda itu lenyap dari muka bumi. Hancur habis. Pada waktu itu terjadi tsunami yang dahsyat. Sampai dibuatkan filmnya oleh Belanda. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita. Gununglah itu, pulau itu, Krakatau itu. Ada orangnya di situ. Terutama para nelayan. Lenyap dari muka bumi karena letusan yang dahsyat. Gunung itu hancur, saudara sekalian. Sampai dirasakan di luar negeri, jauh-jauh di belahan bumi ini, akibat daripada letusan Gunung Krakatau. Tetapi kabar baiknya, saudara sekalian, apa kata firman Tuhan? Tetapi kasih setiaku, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak. Perjanjian damainya Tuhan tidak akan pernah bergoyang. Dua hal di sini. Kesetiaan Tuhan, saudara sekalian, persis seperti kesetiaan Bapa yang ditinggalkan oleh anak bungsunya pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu itu, saudara sekalian, anak yang hilang itu memang tidak sopan sama sekali. Ketika dia pikir-pikir, aduh, tinggal di sini terikat ini, tidak enak tinggal dengan papi di sini. Walaupun orang tuanya kaya, dia minta warisan. Minta warisan, anak bungsu minta warisan kepada orang tua yang masih segar, masih hidup, sama dengan tidak sopan. Karena apa? Biasanya warisan dibagi sesudah orang tua meninggal. Sudah begitu pergi ke negeri yang jauh, buat hidup suka-suka dalam dosa. Dan semua orang juga tahu, karena abangnya ternyata tahu kasus dia di luar negeri. Tetapi ketika dia kembali, saudara sekalian, oh haleluya, ini menunjukkan sikap hati Tuhan kepada engkau yang sudah hancur-hancuran karena dosa. Ketika dia masih jauh, katanya, kata Alkitab, bapaknya itu berlari menyongsong dia, memeluk dia, mencium dia, dan bawa dia pulang ke rumah. Bajunya, jubahnya diganti, diberikan sepatu yang baru, diberikan cincin tanda bahwa dia diterima menjadi anak kembali. Padahal dia sudah bertekad, ya jadi orang upahan pun tidak apa-apa, asal jangan terpuruk di kandang babi. Saudara, saya selalu membayangkan sesuatu yang agak ekstrem, saudara sekalian. Saya yakin bahwa bajunya itu kan dia bukan cuma sehari memberi babi itu makan. Jadi boleh jadi jubahnya pun sudah berbau kotoran babi. Tetapi itu pun disambut oleh ayahnya, menunjukkan kesetiaan Tuhan yang tidak ada duanya bagi anak-anaknya. Mari kita belajar, saudara sekalian, bahwa kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, ikut Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti diterima kembali, dan kasih setia Tuhan itu dicurahkan kepada kita kembali. Oh, puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak ada duanya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan bahwa perjanjian damaiku, janji-janji Tuhan tentang damai sejahtera. Mari saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Yeremia 29 ayat 11. Kepada siapa ayat ini diberikan? Kepada umat Tuhan yang baru tiba 7 tahun dalam pembuangan di Babel. Oh, luar biasa saudara sekalian. 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa mereka selalu katakan celakalah kita ini? Gara-gara kita berbuat dosa, atau malah kakek nenek kita berbuat dosa, kita terpuruk seperti ini. Tapi coba lihat, orang yang beriman yang sungguh-sungguh, namanya Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, dan apa yang terjadi dengan mereka? Ini orang-orang muda, masih remaja, dan kemudian mereka menjadi pejabat tinggi di Babel sampai berganti pemerintahan, berganti kekaisaran yang memerintah di sana. Daniel tetap eksis sampai masa tuanya. Luar biasa saudara sekalian. Itulah janji-janji Tuhan. Mari ingat janji-janji Tuhan, terutama yang sudah terima. Janji Tuhan sudah terima pada awal tahun ini. Pegang teguh itu, percaya bahwa janji itu pasti digenapi, maka saudara akan menerimanya. Karena kata firman Tuhan tadi, perjanjian damai Tuhan. Kita kembali lagi kepada ayat tadi. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mari kita percaya, sekecil apapun janjinya, ia pasti genapi sepanjang tahun ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, bahwa kasih setiamu kepada kami tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser sedikit pun, 1 milimeter pun tidak pernah. Dan janji-janjimu, kata firman Tuhan ini, pasti digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang maha setia dan punya integritas yang tidak ada duanya. Engkau pasti menggenapi janji dalam hidup kami. Tolong kami untuk memegang janji-Mu dan setia mengikut Engkau, tidak pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.